السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita masih bisa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal wamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di akhir-akhir Ramadan ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang bulan Ramadan, banyak ulama-ulama yang telah menjelaskan banyak sekali anjuran-anjuran amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Yang menariknya adalah Al-Allamah Al-Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Ghayat wa Takrib. Beliau menjelaskan hanya 3 yang dianjurkan seseorang yang dilakukan pada bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih yang lain, sungguh banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi Abu Syuja' di dalam kitabnya Al-Ghayat wa Takrib hanya menyebutkan 3 saja. Beliau menyebutkan yang pertama adalah disunahkan atau wa yustahabbu, dianjurkan untuk seseorang itu mensegerakan untuk berbuka, ta'jilul fitri. Yang kedua adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang terakhir, yang ketiga adalah tarkul hajri minal kalam, meninggalkan perbuatan atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Dari ketiga ini, yang pertama tadi adalah disegerakan untuk berbuka puasa. Kenapa harus berbuka puasa itu disegerakan? Ternyata setelah diperhatikan, setidaknya ada 3 keistimewaan orang-orang yang mensegerakan untuk berbuka puasa. Yang pertama, dikarenakan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menunda-nunda berbuka puasanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Hamba yang paling kucintai adalah hambaku yang mensegerakan untuk berbuka puasa. Dan yang kedua, di antara keistimewaan orang yang bersegera untuk berbuka puasa adalah dalam kebaikan. Orang yang senantiasa berbuka puasa dan tidak menunda-nunda buka puasanya, dia selalu dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu fi khairin ma ajjalul fitra." Seseorang itu akan dalam keadaan kebaikan selagi dia tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Oleh karena itu, orang yang segera berbuka puasa jika memang sudah tepat waktunya, tidak lagi untuk menunda-nunda berbuka puasa, dikarenakan mempercepat berbuka puasa adalah suatu hal kebaikan dan akan membangkitkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kenapa kita dianjurkan agar segera untuk berbuka puasa adalah ada kesempatan untuk seseorang memberikan makanan kepada orang lain agar berbuka puasa. Dan ini sangat banyak sekali keistimewaannya.
Di antaranya sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu ajru mislihi." Barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi ini adalah 3 keistimewaan orang-orang yang mensegerakan untuk berbuka puasa. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qadi Abu Syuja' dalam kitabnya Fathul Al-Ghayat wa Takrib, yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah mengakhirkan sahur, ta'khirus sahur. Sahur dalam bahasa Arab bisa dibaca sahur, bisa dibaca suhur. Kalau dibaca dengan sahur, maka artinya adalah makanan untuk sahur. Sedangkan suhur adalah proses kita memakannya di waktu sahur. Sama seperti wudu dan wadu. Wadu adalah air untuk berwudu, sedangkan wudu adalah proses kita dalam melakukan wudu. Kenapa dianjurkan oleh seseorang itu untuk mengakhirkan sahurnya? Ternyata ada 3 juga keistimewaannya. Yang pertama, dikarenakan mengakhirkan sahur itu termasuk keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita menghendaki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ketika makan sahur disitulah terletak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kenapa kita harus sahur? Ternyata hikmahnya adalah sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini dalam suatu hadis, "Faslu baina siyamina wa baina siyami ahli kitab aklatus sahar." Nabi bilang, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah dengan makan sahur. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, usahakan kita agar makan sahur, karena itu untuk sekedar pembeda antara kita dengan orang-orang yang ahli kitab. Itu juga pembeda antara kita dengan orang yang menahan hanya sekedar untuk diet. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus melakukan sahur? Ternyata di sana ada doa. Disebutkan dalam suatu hadis, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maka ini adalah keistimewaan bagi orang-orang yang sahur. Allah dan malaikatnya bersolawat. Allah akan mencurahkan anugerahnya, pertolongannya, inayahnya, taufiknya kepada orang-orang yang mau makan sahur. Adapun yang ketiga yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qadi Abu Syuja' adalah tarkul hajri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan jelek, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat, perkataan-perkataan yang hina, mencela, mencaci. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika telah tiba puasa kalian, fala yarfus, maka janganlah kalian berkata yang tidak baik, berkata yang jorok. Di sini juga ada 3 keistimewaan bagi orang-orang yang meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, dan juga ancaman terhadap orang yang berpuasa, akan tetapi dia masih melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan mencela atau mencaci orang lain. Yang pertama, orang yang berpuasa namun dia masih berkata yang tidak baik, baik itu perkataan dusta ataupun perkataan-perkataan yang lainnya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man lam yada' qaula zur aw amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang tidak baik, begitu juga dengan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dengan perbuatannya menahan haus dan lapar tersebut. Allah tidak akan terima puasanya, sebab ia tidak sanggup untuk menahan lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Adapun yang kedua, orang yang berpuasa namun dia masih juga melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka ini sama dengan orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu kisah, sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang merugi? Kemudian sahabat menjawab, yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak punya uang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan, orang-orang yang merugi dari umatku adalah orang-orang yang di dunia dia membawa banyak ibadah-ibadahnya, salatnya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya pun sering, akan tetapi lisannya menyakiti perasaan tetangganya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang ini adalah orang-orang yang merugi, sebab nanti dia kebaikan-kebaikannya akan diambil ketika nanti dia menampakkan pahala-pahalanya di akhirat, dan juga tampak pernyataan-pernyataan lisannya, sehingga orang tersebut pahalanya ditarik dan diberikan kepada orang-orang yang ia celah. Adapun yang terakhir, balasan orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak sanggup menjaga lisannya, dia adalah masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana dalam kisah juga, ya Rasulullah, ada perempuan yang rajin puasa, rajin sholat, rajin melakukan amal ibadah, akan tetapi dia tidak sanggup untuk menjaga lisannya. Nabi mengatakan, hiya finnar, dia berada di dalam api neraka. Inilah dia yang dianjurkan oleh ulama besar Al-Qadi Abu Syuja' dalam kitabnya Al-Ghayatu wat Takrib, 3 amalan. Yang pertama tadi adalah mensegerakan untuk berbuka puasa, yang kedua adalah mengakhirkan sahur, dan yang terakhir adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ketiga-tiganya, sehingga kita mendapat predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.